Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran 2. Ketika bumi berhenti berputar. Sub pembelajaran 3, tanda-tanda hari kiamat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, kalian tahu tidak apa itu hari kiamat? Hari kiamat disebut juga dengan istilah Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, dan sebagainya. Kiamat secara istilah diartikan sebagai kehancuran alam semesta dan segala kehidupan di muka bumi. Dibangkitkannya orang-orang yang sudah mati, kemudian dihisab amal-amalannya. Hari kiamat atau hari akhir pastilah akan terjadi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kapan hari kiamat itu terjadi? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Ada juga tanda-tanda hari kiamat yang lain. Yang pertama, banyak para ulama muslim yang meninggal dunia. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki perilakunya menyerupai wanita, dan sebaliknya, perempuan seperti laki-laki. Dan yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Yang keenam, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Sebagian muslim meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Terbitnya matahari dari arah barat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Munculnya beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Mekah dan Madinah. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain dijebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden, merupakan api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah tadi tanda-tanda kiamat besar. Kalian dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari api baik di dunia dan akhirat. Semoga Allah menyelamatkan diri ini dari ngerinya kiamat karena anugerahnya dan kemuliaannya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Amin. Dan untuk tugas pada pagi hari ini, yang pertama, jelaskan pengertian hari kiamat. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, bagaimanakah sikapmu setelah mengetahui tanda-tanda hari kiamat? Anak-anakku yang Pak Guru sayang dan Pak Guru banggakan, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.